Dalam menganalisa, banyak pendekatan yang digunakan. Salah satunya adalah teknik grid. Grid memakai penyaringan besar hingga kecil. Jadi dalam menganalisa kapan COVID berakhir, saya pakai dalam menganalisa yang dilihat pertama adalah globalnya terlebih dahulu, di mana saat ini terdapat data 5 juta manusia terpapar corona. Grid tidak memilih Amerika berapa, Cina berapa, Eropa berapa, ataupun wilayah kecil Singapura berapa. Grid analisis melihatnya secara utuh. Ketika melihat keseluruhan big data tersebut secara global, per hari ini kita belum melihat apa yang namanya itu landai atau patah. Yang sembuh lebih banyak dari yang terpapar. Sekali lagi, dengan teknik grid, kita saat ini belum menemukan patahan hingga awal Juni 2020. Dengan bahasa lain, belum terbaca kapan selesainya COVID lagi di seluruh dunia. Jadi, ketika ada pejabat mengatakan Indonesia COVID selesai bulan Juni atau Juni awal kita sudah bisa menang melawan COVID, banyak orang bertanya dalam hati, COVID itu bagaimana? Itu turunnya ngarep ya, saya juga ngarep turunnya COVID, tapi yang nggak ngarahin gitu lah bos. Oke, kembali ke informasi awal Maret bahwa video Sontoloyo ini dikatakan waktu itu masih 20-an yang terpapar, lalu memonitor lapangan cara yang ngarahin penyebaran corona dan solusi. Ke informasi langsung berani mengatakan 5.000 video ini itu sebenarnya komentar tanpa analisa, hanya pakai pandangan mata. Seharusnya 5.000-an hal itu bisa tidak terjadi, tapi sudahlah. Lalu setelah 5.000 tersentuh, maka saya mengatakan nggak bakal komen lagi deh. Mau 50.000, mau 100.000, orang urusan. Nah memang kayaknya sulit kali ya melakukan pendekatan penyelesaian dengan cara yang saat ini. Lalu pendekatan yang memang herd immunity, buktinya longgar sekali tuh PSBB-nya yang sudah telat 30 hari dari seharusnya dilakukan. Kemudian diputuskan berdamai versi pasrah. Karena musuhnya nggak bilang damai soal longgar. Sekarang banyak orang mencari-cari data kapan COVID menyatakan berdamai dengan Indonesia. Jadi karena belum dengar omongan si COVID, banyak yang mengartikan damai itu menyerah. Oke, jadi kedepannya ya pinter-pinterlah atur kesehatanmu dewe-dewe. Jadi angka 50.000 atau 100.000 bakal berdamai dengan Indonesia. Jadi karena lalu bagi kita yang taat di rumah, banyak yang sudah muak dengan lambatnya gerakan, ragu-ragunya terlihat, gagapnya terbaca dari keputusan pengelolaan pemerintahan saat ini. Tapi tenang, kita semua tahu kata-kata yang lagi viral di seluruh dunia saat ini. COVID kill life, but slow government kill everything. COVID membunuh manusia, tetapi pemerintah yang lambat membunuh semuanya. Sekali lagi, tenang, kita bantu solusinya, bukan dengan himbauan, tapi dengan platform. Secara fakta data, ada 129 juta angkatan kerja saat ini, 97%-nya diserap oleh UKM. Dan kalau dirinci lagi, 4% tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan kelas menengah dan mikro serta yang kecil itu menyerap 93-nya lagi. Jadi dahsyat sekali ya disparitasnya ya, bahwa yang memegang angkatan kerja adalah 97% UKM. Oke, kita nggak bicara 3%. Apa yang terjadi kalau COVID belum selesai dalam 3 bulan ke depan? Kelas mikro dan makro UKM rontok, mungkin kurang dari 50% yang bisa bertahan. Sekali lagi, kita nggak bicara September bulan berat. Kata lain lagi, 3 bulan ini efek social distancing menurunkan 40% kapasitas ekonomi. Kalau dikonversikan status ekonomi makro, hal tersebut masuk kanker ekonomi stadium 2. Kalau masih 3 bulan lagi begini terus, akan masuk kanker ekonomi stadium 3 di bulan September. Kalau benar analisa berbasis grid di Indonesia bahwa COVID selesainya Agustus, secara ekonomi mikro berat, makro berat. Kita mengapa saya percaya bahwa COVID baru dikatakan menang oleh Indonesia adalah akhir Agustus 2020, September baru kita bergerak lagi ekonomi. Dan ini menyebalkan. Oke, sekarang bagaimana perang lawan COVID? Tetap kita ikuti anjuran pemerintah, stay home. Tapi perang ekonomi kantong pribadi, kita tidak mau berpangku tangan bergantung. Menyebalkan, apalagi menunggu keadaan lebih baik. Kita harus ciptakan keadaan agar menjadi lebih baik.
realitas saat ini banyak yang aktifkan lagi main sosmed dikala COVID pandemik ini, bukan? Dan kalau dulu Anda sahabat berbaik hati men-share informasi dan gak dapat keuntungan finansial, sekarang Anda tetap melakukan hal yang sama, yaitu nge-share. Hanya sekarang Anda bisa dapat duit. Kami buatkan platform yang menggunakan algoritma sosial media agar Anda dapat uang penghasilan tambah. Bisa dapat dari sekedar nge-share, memviralkan. Anda bisa dapat komisi kalau transaksi terjadi. Dan yang Anda share adalah produk teman-teman Anda sendiri. Dari sisi Anda yang punya produk, Anda pasti ingin produk Anda laku, cepat dan banyak. Setuju ya? Anda pasti punya anggaran pemasaran. Atau Anda tak bermodal, no problem. Ada 3 cara kami siapkan untuk platform jualan untuk Anda. Anda atur komisi kepada siapa yang akan men-share atau memviralkan, berapapun. Kedua, Anda lakukan yang agresif, yang namanya push marketing. Anda bayar jasa teman-teman yang memviralkan seperti bayar Facebook Ad. Anda atur sendiri, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, berapapun. Per klik. Kalau jualan terjadi, Anda ambil sales tadi semua untuk Anda. Atau paket ketiga, Anda lebih agresif, kasih jasa memviralkan dan beri juga komisi penjualan. Produk Anda pasti menggila di sosmed. Inilah platform viralmu.id. Bagi yang mau jadi promoter yang memviralkan, daftarkan diri Anda ke viralmu.id_free_cash. Bagi sahabat yang ingin produknya diviralkan, daftarkan ke viralmu.id/marketplace. Terakhir, Anda pasti tahu kan berapa pendapatan Google dan Facebook dari ads mereka per tahunnya? Billion dolar, ratusan triliun rupiah. Sekarang kita pindahkan ke kantong kita dengan menunggangi sistem mereka. Sekarang kita pindahkan ke kantong sahabat kita dengan menunggangi sistem mereka. Sekali lagi, selamat menikmati rezeki sambil rebahan. Pindahkan ke kantong kita dengan menunggangi sistem mereka. Sekarang kita pindahkan ke kantong sahabat kita dengan menunggangi sistem mereka. Sekali lagi, selamat menikmati rezeki sambil rebahan. Sekarang dari sisi kita, dari Indonesia, the race of nationalism atau naiknya semangat nasionalisme adalah efek langsung dari deglobalisasi. Setiap negara menjadi fokusnya ke dalam negeri masing-masing. Impor menjadi less needed. Jadi impor itu tidak terlalu diperlukan. Dengan demikian ekspor juga menjadi less needed. Hanya yang penting-penting saja seperti energi atau pangan. Harusnya pejabat memanfaatkan semangat nasionalisme yang tumbuh karena efek COVID, bukan malah membiarkan globalisasi menggurita seperti hadirnya TKA di Indonesia. Secara analisa ke depan, volume ekspor impor dunia negara satu dengan lainnya akan berkurang jauh, setidaknya hingga akhir tahun 2022. Seperti kata Boston Consulting Group, secara analisa negara kaya seperti Indonesia menjadi mendapat peluang. Inilah mengapa si Bosman teriak-teriak 2 bulan ini agar mendapat perhatian pengelola negara. Pesannya sederhana, jangan pedulikan asing dan asing, lupakan FDI atau FDI, lupakan membangun pakai dolar, lupakan pinjaman dolar, lupakan pinjaman pakai dolar. Demi membangkitkan rasa nasionalisme, kalau perlu lupakan bayar tagihan. Anggap saja IMF itu debt collector. Masuk gang ke tempat kita gebukin aja seperti di masa pandemi seperti ini. Bagaimana? Ini bercanda ya. Nggak gitu juga sih. Nggak lah. Hutang tetap harus kita bayar. Tenang aja. Kalau bisa yang ngutang yang bayar. Bahkan nanti walaupun dia sudah nggak jabat, kejar aja. Bagaimana sekarang ke depan kita nggak ngutang lagi? Gimana? Setuju ya? Karena dalam negeri sekarang dan ke depan menjadi penting, menjadi meningkat semangat nasionalismenya. Inilah masa kita fokus di produksi dan transaksi dalam negeri yang drivennya, dorongan terbesarnya adalah barang konsumsi, barang yang habis dipakai, consumable good. Kita harus mulai menggenjot produksinya. Kita kan post Keynesian, kita create demand berbarengan dengan create supply. Ini teori dasar dari MMT, Modern Monetary Theory. Jangan MMT printing money dipakai untuk create demand dengan BLT. Bubar itu negara. Sudahlah, kalau nggak paham berekonomi MMT, jangan dipakai ilmu printing money-nya. Kalau Bosman ini yang ngawal, baru kalian boleh percaya. Bener nggak gitu ya? Oke, pemrakarsa MMT ini sudah 5 tahun. Kalau diperlukan idenya, siap. Kita akan
menjalankan dan bekerja sama untuk negara. Yang kedua adalah menjaga currency dari fluktuasi turun naik yang ekstrim. Maka secara pribadi, Anda sahabat semua ada baiknya menggunakan sistem aplikasi berbasis sistem pembayaran nasional yang berlaku di seluruh Indonesia sebagai alat transaksi dan ATM atau anjungan tunai yang berlaku di seluruh Indonesia. Kalau e-money ala Dana, OVO atau GoPay, Anda bisa ambil ke ATM, nggak bisa kan? Lalu kalau Anda pakai yang sejenis lah, misalnya produk lain, Anda tarik tunai kena 3,5% karena platformnya pakai kredit card, Visa atau Mastercard. Tapi kalau pakai sistem pembayaran nasional itu jadi free transaksinya. Jadi semangat kebangkitan nasional ini harus kita manfaatkan. Indonesia untuk Indonesia. Deglobalisasi adalah kembalinya semangat persatuan bangsa menjadi cinta tanah air Indonesia. Sahabat, deglobalisasi ini ternyata berimbas positif. Ada produk berbasis sistem pembayaran nasional. Deglobalisasi adalah bukan produk investasi. Ini alat bayar berlaku di semua ATM di Indonesia dan edisi di seluruh Indonesia. Inilah produk pertama di Indonesia. Pada saat Anda membuka rekening di aplikasi ini, Anda statusnya adalah membeli emas. Karena setiap rupiah Anda 100% membeli emas atau ada emasnya. Katakan Anda punya 5 juta, maka dengan membuka rekening di aplikasi ini, rupiah yang 5 juta tadi ada emas nilainya kira-kira 5, sekian gram sebagai underlaynya. Ketika harga emas naik, maka rupiah Anda naik. Ketika harga emas turun, rupiah Anda juga turun. Dengan demikian, rupiah Anda semua ada underlaynya, di mana kita tahu emas adalah benda logam mulia yang